Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apin Komaran dengan NPM 10090122025, program studi akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Saya tergabung dalam kelompok teknologi yang beranggotakan saya, Rima, Asri Nurjakia, Aura Solihah, dan Hana Nurul Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Mutasi Televisi Analog ke Televisi Digital terhadap Pendapatan Bulanan Masyarakat Kecamatan Bandung Wetan, yang telah saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ririn Sri Kuntorini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dalam karya tulis ilmiah ini mencakup 4 bab. Bab 1, pendahuluan, terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, latar belakang masalah. Tidak dipungkiri, kemajuan teknologi pada era modern ini semakin pesat, baik dalam aspek sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Televisi tidak luput dari perubahan modernisasi tersebut. Pemerintah melakukan perubahan sistem penyiaran nasional analog yang direncanakan sudah lama untuk berimigrasi ke penyiaran digital yang dilakukan pada 2 November 2022. Seperti telah disampaikan Menkominfo dalam siaran pers yang disampaikan pada 2 Desember 2020 di laman resminya. Kemenkominfo terus menyiapkan migrasi siaran televisi analog ke televisi digital sesuai dengan rancangan aturan teknis. Lembaga Penyiaran Publik atau LPP, Lembaga Penyiaran Swasta atau LPS, dan Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Televisi wajib menghentikan siaran televisi analog pada 2 November 2022 pukul 12 malam, seperti telah dijadwalkan, ucap Sabtoyo. Dengan peralihan sistem penyiaran nasional ke siaran digital, maka tidak semua jenis televisi bisa menerima siaran digital. Untuk itu, dibutuhkan sebuah decoder tambahan yang akan membuat perangkat televisi analog dapat menerima siaran televisi digital, yaitu berupa set-top box atau STB. Melalui Kemenkominfo, pemerintah akan memberikan subsidi untuk ketersediaan alat STB tersebut agar harganya terjangkau, sehingga masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan subsidi pengadaan decoder atau set-top box tersebut. Subbab 2, rumusan masalah. Dari penulisan karya tulis ilmiah ini terdapat 3 rumusan masalah. Nomor 1, seberapa besar antusiasme masyarakat terhadap adanya mutasi dari TV analog ke TV digital? Nomor 2, seberapa besar pengaruh pendapatan masyarakat untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya? Yang ketiga, seberapa besar kemampuan masyarakat untuk dapat membeli set-top box maupun TV digital agar dapat menikmati tayangan televisi digital? Subbab ketiga, tujuan penelitian. Terdapat 3 juga tujuan penelitian dari karya tulis ilmiah ini. 1. Ingin mengetahui seberapa besar antusiasme masyarakat terhadap adanya mutasi dari TV analog ke TV digital. 2. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan masyarakat untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya. Ketiga, ingin mengetahui seberapa besar kemampuan masyarakat untuk membeli set-top box maupun televisi digital agar dapat menikmati tayangan televisi digital. Terdapat juga manfaat dari penelitian ini. Terdapat 3 manfaat dari penelitian ini. Nomor 1, penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang teknologi khususnya mengenai televisi digital bagi masyarakat maupun pembaca dari karya tulis ilmiah ini. Nomor 2, pembaca diharapkan agar lebih bijak dengan kebijakan pemerintah dan dalam mengkonsumsi siaran televisi. Ketiga, dengan adanya mutasi televisi analog ke televisi digital ini, diharapkan pembaca lebih terbuka dengan adanya perubahan di bidang teknologi informasi. Bab 2, landasan teori. Landasan teori ini mencakup seluruh definisi perkata dari judul karya tulis ilmiah yang saya susun. Yang pertama, definisi pengaruh. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di alam, sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Yosin 2012. Yang kedua, definisi mutasi. Bruce Lynch
pada 1970 menjelaskan mutasi adalah perubahan dalam struktur atau jumlah kromosom atau dalam rangkaian DNA molekul individu yang menyebabkan variasi dalam sifat-sifat organisme. 3. Televisi analog. Dalam sistem televisi analog, sinyal elektronik yang mewakili gambar dan suara diubah menjadi gelombang elektromagnetik yang disebut dengan sinyal analog. Sinyal analog kemudian ditransmisikan melalui frekuensi radio dan diterima oleh antena televisi yang kemudian diubah kembali menjadi gambar dan suara yang dapat dilihat di layar televisi. Keempat, televisi digital. Menurut Dr. Emil Ertz dan Profesor Dr. Insinyur Loveridge mengatakan televisi digital adalah teknologi yang mengubah sinyal televisi menjadi format digital yang memungkinkan meningkatkan kualitas gambar dan suara serta menyediakan layanan alternatif seperti televisi on demand dan interaksi langsung dengan konten. Kelima, definisi pendapatan. Pendapatan sebagai aliran total penghasilan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, tenaga kerja dan modal dalam suatu periode waktu tertentu menurut Mankiw pada 2014. Bab 3. Analisis dan pembahasan terdiri dari beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu fenomena. Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo menegaskan suntik mati analog paling lambat sampai 2 November 2022. Artinya, lewat dari tanggal tersebut, maka masyarakat tidak bisa menonton siaran televisi analog lagi. Sebagai gantinya, masyarakat akan disuguhkan dengan siaran televisi digital yang menawarkan kualitas gambar bersih, suara jernih, hingga teknologi canggih karena dapat memberikan informasi terkini terkait informasi bencana alam. Proses peralihan siaran ini disebut dengan analog switch off atau ASO, sumber dari Dekninet. Subbab 2. Hasil kuesioner. Penulis melakukan penelitian ini melalui metode kuesioner kepada 107 responden. Penulis melakukan analisis data dan menggunakan tabel serta diagram untuk memvisualisasikan dan menginterpretasikan hasil penelitian penulis. Tabel yang digunakan dalam analisis data ini dirancang untuk menyajikan data mentah yang penulis kumpulkan selama penelitian. Di dalamnya terdapat pernyataan para responden dengan pernyataan sangat setuju yang diwakili oleh SS, setuju oleh S, netral oleh N, tidak setuju oleh TS, dan sangat tidak setuju oleh STS. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan 15 pertanyaan kepada responden. Pertanyaan pertama, saya mengetahui perbedaan dari TV analog dan TV digital. Paling banyak menjawab setuju dan sangat setuju. Lebih dari seperempat masyarakat Kecamatan Bandung Wetan mengetahui tentang perbedaan antara TV analog dan TV digital. Sebagian besar masyarakat mengatakan mengetahui perbedaan tersebut dari berita televisi yang sekaligus sebagai demo peralihan TV analog ke TV digital. Hasil kuesioner 2. Saya setuju dengan adanya mutasi dari TV analog ke TV digital. Sebagian besar masyarakat menjawab setuju. Adanya mutasi dari TV analog ke TV digital banyak disetujui oleh masyarakat Kecamatan Bandung Wetan, dibuktikan dengan tidak adanya yang menjawab tidak setuju ataupun sangat tidak setuju. Tapi berdasarkan penelitian secara langsung oleh peneliti ke responden, penulis menemukan beberapa responden yang tidak setuju dengan adanya mutasi TV analog ke TV digital dengan alasan konten televisi yang sudah tidak menarik sehingga responden sudah lama tidak menonton televisi. Hasil kuesioner 3. Saya sudah dapat menikmati siaran televisi secara digital. Banyak responden yang menjawab setuju dan sangat setuju. Lebih dari setengah responden menjawab setuju, ditambah yang menjawab sangat setuju bahwa responden sudah dapat menikmati siaran televisi secara digital. Itu berarti beberapa bulan setelah dimatikannya televisi analog, hanya sebagian kecil yang belum bisa menikmati siaran televisi secara digital. Hasil kuesioner 4. Saya menggunakan set-top box untuk dapat menikmati tayangan televisi digital. Mayoritas masyarakat Kecamatan Bandung Wetan menggunakan set-top box untuk dapat menikmati tayangan televisi digital. Dibuktikan dengan hampir 3/4 dari seluruh responden menjawab setuju dan sangat setuju. Itu berarti sebagian besar masyarakat masih menggunakan televisi tabung yang didukung dengan set-top box. Nomor 5. Hasil kuesioner 5.
tayangan televisi digital lebih baik dari televisi analog. Banyak responden yang menjawab setuju dan sangat setuju. Pernyataan bahwa televisi digital lebih baik dari televisi analog banyak disetujui oleh responden. Hal itu dikarenakan televisi digital sudah dilengkapi dengan teknologi canggih terbaru yang dapat menyajikan kualitas gambar dan suara yang lebih baik. Hasil kuesioner 6. Pendapatan bulanan keluarga saya setara atau lebih dari UMR daerah, di mana UMR Kota Bandung yaitu 4 juta lebih. Banyak responden yang menjawab tidak setuju dengan angka perolehan 44 dan sangat tidak setuju dengan angka perolehan 5 responden. Pendapatan masyarakat Kecamatan Bandung Wetan tidak setara atau bahkan tidak melebihi gaji UMR daerah Kota Bandung yang mencapai 4 juta. Mengingat responden yang penulis ajukan pertanyaan sebagian besar termasuk masyarakat dengan status ekonomi menengah ke bawah. Hasil kuesioner 7. Pendapatan bulanan saya tetap setiap bulannya. Banyak responden yang juga menjawab tidak setuju. Hampir setengah dari responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atas pernyataan pendapatan bulanan saya tetap setiap bulannya. Karena responden yang penulis ajukan pertanyaan sebagian berprofesi sebagai wira swasta yang penghasilannya tidak tetap setiap bulannya. Hasil kuesioner 8. Saya memiliki sumber pendapatan lain di luar pendapatan utama. Banyak responden yang juga menjawab tidak setuju. Masyarakat Kecamatan Bandung Wetan tidak memiliki pendapatan lain di luar pendapatan pokoknya. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju atas pernyataan tersebut. Jadwal jam kerja yang padat membuat responden tidak dapat memiliki pekerjaan sampingan sehingga tidak menghasilkan pendapatan di luar pendapatan utamanya. Nomor 9. Hasil kuesioner 9. Pendapatan bulanan saya dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Banyak responden yang menjawab tidak setuju. Berdasarkan data yang dihasilkan dari kuesioner 9, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendapatan bulanan masyarakat Kecamatan Bandung Wetan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya. Penulis mengira bahwa karena sering terjadinya inflasi dan dampak dari pasca COVID-19 atau Corona 19 yang membuat hal tersebut terjadi. Hasil kuesioner 10. Saya memiliki cicilan yang harus disetorkan setiap bulannya. Banyak responden yang menjawab juga tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa dari 107 responden terbanyak menjawab tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Bandung Wetan tidak memiliki setoran yang harus disetorkan setiap bulannya. Itu merupakan hal positif yang berarti risiko masyarakat yang memiliki masalah utang mengutang lebih kecil. Hasil kuesioner 11. Dengan pendapatan bulanan saya mampu untuk bermutasi dari televisi analog ke televisi digital. Banyak responden yang menjawab setuju. Mutasi dari televisi analog ke televisi digital, baik dengan cara membeli set-top box maupun membeli secara langsung televisi yang sudah digital, mampu dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Bandung Wetan. Meskipun pendapatan masyarakat kurang dari UMR dan antusiasmenya juga terbilang kurang, tapi banyak yang mampu mengubah televisi analognya ke televisi digital. Hasil kuesioner 12. Untuk mendapatkan tayangan televisi digital, saya mengorbankan sebagian harta benda saya untuk dijual. Banyak responden, bahkan setengah dari responden, banyak yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Masyarakat tidak perlu mengorbankan sebagian harta bendanya untuk dijual agar bisa menikmati tayangan televisi digital. Seperti pernyataan penulis sebelumnya, masyarakat mampu untuk bermutasi ke TV digital tanpa harus menjual sebagian hartanya. Hasil kuesioner 13. Saya membeli set-top box atau televisi digital dengan cara kredit. Banyak yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Lebih dari setengah responden yang penulis analisis tidak membeli set-top box maupun televisi digital dengan cara kredit. Itu berarti masyarakat sangat menghindari transaksi secara kredit dan itu merupakan hal yang positif. Hasil kuesioner 14. Saya sengaja menabung untuk membeli set-top box atau televisi digital. Banyak juga responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Tidak perlu menabung untuk dapat menikmati tayangan televisi digital. Kesimpulan itu didapat dari banyaknya jawaban responden yang menyatakan tidak setuju. Itu berarti masyarakat dapat langsung membeli set-top box ataupun televisi digital tanpa harus mengumpulkan uang terlebih dahulu. Hasil kuesioner 15. Televisi saya sudah digital sebelum adanya mutasi dari televisi analog. Banyak responden yang menjawab setuju dan sangat setuju. Berdasarkan data dari kuesioner tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Bandung Wetan memiliki televisi yang sudah digital sebelum adanya mutasi dari televisi analog. Mengingat bahwa himbauan pemerintah tentang mutasi dari televisi analog ke televisi digital sudah lama dikabarkan, sehingga masyarakat sudah mempersiapkannya sedari awal. Dan yang terakhir dari bab 3 yaitu kajian Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, istilah televisi tidak disebutkan secara langsung karena televisi adalah sebuah penemuan modern yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dan pedoman yang dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan media masa kini. Al-Quran menekankan pentingnya memilih dan mengkonsumsi konten yang baik dan bermanfaat. Dan dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan untuk jahanam banyak dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai." Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan umatnya untuk menjaga pikiran dan hati dari pengaruh negatif. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika dia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ingatlah, itulah hati." Prinsip ini mengingatkan kita untuk memilih tayangan televisi yang tidak merusak pikiran, hati, dan nilai-nilai kita sebagai umat muslim. Dan yang terakhir dari penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini mencakup 3 hal dari rumusan masalah pada bab 1. Yang pertama, seberapa besar antusiasme masyarakat terhadap adanya mutasi dari televisi analog ke televisi digital. Antusiasme masyarakat dalam menyambut mutasi ini bervariasi. Beberapa masyarakat menyambutnya dengan antusias karena mereka melihat manfaat yang dihasilkan televisi digital, menawarkan keuntungan teknis seperti kualitas gambar dan suara yang lebih baik, siaran dan format layar lebar, dan fitur-fitur tambahan seperti siaran televisi defisi tinggi, siaran satelit, atau akses ke layanan interaktif. Sementara yang lain mungkin kurang antusias karena mereka harus mengganti perangkat televisi mereka. Beberapa orang sudah tidak menonton televisi sehingga tidak begitu tertarik dengan adanya mutasi ini. Yang kedua, seberapa besar pengaruh pendapatan masyarakat untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Pendapatan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemungkinan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan. Akan tetapi, faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya seperti tingkat pengangguran, tingkat inflasi, tingkat pendidikan, dan kebijakan pemerintah juga berperan dalam pengaruh pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pengaruh ini dapat membuat perbedaan antara kemampuan dan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nomor 3. Seberapa besar kemampuan masyarakat untuk dapat membeli set-top box maupun televisi digital agar dapat menikmati tayangan televisi digital. Kemampuan masyarakat untuk dapat membeli set-top box maupun televisi digital agar dapat menikmati siaran televisi secara digital cukup besar. Meskipun kurang antusias, tetapi sebenarnya masyarakat mampu untuk membeli set-top box maupun televisi digital. Tapi jika pendapatan masyarakat rendah, mereka mungkin tidak mampu membeli set-top box atau televisi digital karena harganya yang relatif tinggi.
Kemampuan masyarakat Kecamatan Bandung Wetan dalam membeli set-top box dan televisi digital juga dipengaruhi oleh prioritas pengeluaran masyarakat. Jika masyarakat memiliki kebutuhan yang lebih mendesak atau prioritas lain dalam pengeluaran mereka, mereka mungkin tidak mengutamakan membeli perangkat ini. Sekian pemaparan karya tulis ilmiah saya, semoga bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan, baik dalam penulisan karya tulis ilmiah maupun dalam pemaparannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.